Salam untuk pecinta batu akik dan batu permata. Jadi sebelum nonton, gunakan resolusi dengan 360 ataupun 480 ataupun 720 biar videonya terlihat jernih, karena ini pakai kamera berdiri. Jadi ini kiriman dari teman kita yang ada di luar negeri. Tepatnya ini di daerah di Hong Kong ya. Cuma di sini hanya menjual bahan-bahan giok-giok antik, bukan giok yang secara umum. Orang kalau melihat batu giok itu kebanyakan bahannya itu besar-besar. Tapi kalau yang di sini ini adalah giok-giok kerikil, bahannya itu sangat antik-antik. Bahkan itu seperti batu-batu bahan akik-akik yang secara umum itu ada di Indonesia. Nah, kita nanti lihat review seperti yang ada di video satu-satu, batu gioknya seperti apa. Dan ini sangat beraneka ragam ya. Ada yang giok putih, giok hijau, coklat, hitam, merah, bahkan kuning. Jadi batu giok itu sangat banyak sebenarnya ya. Warna-warni seperti warna pelangi. Cuma kalau yang di sini ini emang khusus bentuk-bentuk kerikil, bener-bener seperti bahan bongkahan yang kecil-kecil. Nah, untuk tempatnya sendiri ini sangat luas, bahkan untuk jumlah pedagangnya ini hampir ratusan. Untuk luasnya sendiri ini bahkan mungkin berhektar-hektar pedagang khusus untuk wilayah batu akik ini. Nah, nanti kalian lihat sendiri bentuknya ini benar-benar bukan hanya satu macam. Untuk bentuk bongkahannya yang kecil-kecil ini bahkan antik-antik sekali bentukannya. Ini belum dibentuk, benar-benar natural dari alam. Nah, ini tidak beda jauh dengan batu-batu yang ada di sungai kalian, yang ada di kali. Cuma di sini yang membedakan ini adalah jenis giok. Dan kalau saya rasa ini adalah jenis giok bukan yang berasal dari Myanmar. Ini seperti masih sekitar giok-giok kawasan tetangga-tetangga yang dari China, seperti Mongolian. Ini giok-gioknya ini seperti ini, kecil-kecil seperti batu-batu sungai ataupun batu-batu kali. Nah, ini sangat-sangat mirip dengan batu kali yang warna-warni, sangat-sangat bagus. Nah, ini untuk giok hitam, ini ada giok hitam yang khusus menjual giok hitam. Ini gioknya benar-benar warna hitam, mirip seperti Black Jet Aceh ya, warnanya itu hitam. Nah, ini untuk versi luar negerinya ya. Sementara untuk harganya juga beda-beda. Ini aslinya teman kita yang bekerja di luar negeri, ini sebenarnya pakai bahasa sana. Makanya suara aslinya ini dihilangin, saya dubbing pakai suara saya. Nanti kita juga coba akan melihat satu persatu dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi kita melihat batu ini memang harus pelan-pelan, karena ini bukan batu biasa, bukan batu yang banyak beredar. Ini bahkan kalau dibikin patung ini sangat bagus, tanpa harus kita potong-potong lagi, tinggal kita bentuk, kemudian kita ukir menggunakan ukiran, kemudian dibentuk patung ataupun liontin. Karena memang ini bentuknya sudah cukup kecil ya, tidak terlalu besar. Nah, seperti ini giok yang warna hijau umum lah ya kalau untuk yang jenis-jenis ini. Bahkan di sini juga ada yang giok model tapak jalak, model kendit, kemudian model-model garis-garis yang berpamor, itu sangat bagus. Untuk dijadikan liontin tinggal kita lubangi, itu sudah cukup sebenarnya.
tanpa harus perlu kita olah lagi, tanpa harus dipotong-potong, dibikin kecil-kecil. Ini kalau dibikin liontin, tinggal kita kasih lubang, itu sudah jadi liontin teman-teman. Bahkan kalau untuk dijadikan gelang itu juga bisa. Tinggal kita nyari yang kecil-kecil banget itu, yang bentuk alam kerikil, kita lubangin satu-satu, kemudian dibikin gelang. Itu akan terlihat sangat antik. Dan ini harganya ini bukan per kilo ataupun per apa. Ini harganya memang harga buta, di sini pasar gelap ya. Harganya suka-suka yang dagang saja, karena memang ini patokannya ukurannya berbeda-beda. Tapi untuk harga ya masih dikatakan wajar kalau kita dirupiahkan dengan harga mulai Rp20.000, tentu yang jelek, sampai dengan harga Rp1.000.000 bahan yang bagus. Jadi ya kualitas menyesuaikan dengan harga. Nah ini kalau kalian lihat, ini sangat luas sekali kan untuk pasarnya ini. Nah buat kalian yang ada di Hong Kong ini bisa datang ke sini kalau libur itu untuk melihat-lihat. Dan di sini harus bisa bahasa Inggris, bukan hanya sekedar bahasa Mandarin. Karena di sebagian yang di depan itu pedagangnya justru banyak yang pedagang dari Asia Timur. Wajahnya itu agak kebule-bulean. Nah kali ini kita akan mereview yang pedagang lokal dulu. Nanti yang pedagang-pedagang yang wajah-wajah bule untuk yang part kedua. Ini yang pertama dulu, yang emperan lah ya, yang lapak di pinggir jalan. Nanti yang bule-bule ada. Saya juga heran, banyak bule jualan batu giok ini di sini loh. Nah kalian saksikan, ini antik-antik. Bener, bentuknya ini sangat-sangat antik. Nah yang dicari ini batu yang kayak gini nih, yang kalau untuk dijadikan liontin, ini yang kayak gini, tidak perlu kita potong. Nah kita coba jalan-jalan pelan-pelan saja sambil melihat ada batu jenis antik apa aja yang tersedia di sini. Walaupun hanya satu jenis giok, tapi ini berbagai macam bentuk, warna, dan juga karakter yang berbeda-beda. Jadi benar-benar sangat-sangat menarik di sini. Hampir mirip dengan batu kali yang ada di sungai-sungai kalian. Itu batu kali kan macam-macam karakter bentuknya. Ya sama ini. Ini benar-benar sama seperti batu kerikil. Batu yang ada di pasir-pasir itu batu kerikil. Nah, jadi di sini pinter-pinter ya. Karena di sini juga harganya gelap, suka-suka yang jual. Jadi pinter-pinter milih, pinter-pinter. Tapi di sini sih rata-rata juga masuk akal ya. Kalau jelek ya harganya, pedagangnya juga pasti dengan harga yang murah. Kalau yang bagus tentu dengan harga yang mahal. Jadi antara yang pedagang satu dan yang lainnya itu tidak beda jauh sebenarnya di sini. Jadi tinggal kita saja milih-milih batunya, syukur-syukur dapat yang bagus dengan harga yang standar. Nah ini sangat-sangat antik, ini bahkan kulit gioknya ini seperti batu-batu kelawing bentuknya. Ini kalau di sungai-sungai kelawing ini banyak batu-batu warna-warni seperti ini. Hanya saja kalau yang di sini adalah bentuk giok. Nah karena bahan kerikil giok belum ada yang review, maka direview oleh teman saya ini yang bekerja di Hong Kong. Dan ini benar-benar menarik sih. Saya kira juga batu giok tuh bongkahan yang besar-besar, yang seperti yang ada di Myanmar, yang ada di Burma tuh yang seperti ini. Kalau yang di Burma itu besar-besar sekali, gioknya besar-besar, kemudian sudah dipotong-potong. Nah saya kira seperti itu, ternyata tidak loh. Saya juga baru tahu kalau batu giok kerikil-kerikil persis seperti batu sungai. Nah yang jadi pertanyaan, ini giok bukan giok Burma, tapi ini giok
Mongolian. Kemungkinan juga yang dari Cina juga ada sih, karena Mongolian dan Cina itu perbatasan ya, kemudian masih satu daratan lah ya. Dan ini mungkin juga giok-giok yang ada di sungai-sungai, bukan yang ada di gunung-gunung. Biasanya kalau giok yang berasal dari gunung-gunung, gioknya itu besar-besar. Sementara untuk giok yang ada di aliran sungai, itu gioknya kecil-kecil, seperti batu-batu kerikil. Nah, kalian saksikan sendiri. Jadi saya itu tidak bisa untuk menyebutkan harga. Intinya harganya mulai Rp20.000 sampai 1 juta. Jadi masih tergolong sangat-sangat wajar. Nah, ini juga banyak yang gede juga ternyata. Bukan hanya yang kecil, yang gede ternyata banyak juga. Cuma yang gede tidak mendominasi. Kebanyakan yang paling banyak itu yang kecil-kecil. Selain praktis, juga mungkin pedagangnya bawanya simple ya kalau yang kecil-kecil, daripada bawa yang gede-gede seperti ini. Nah, ini pedagangnya kalian saksikan sendiri, ini sangat banyak. Bahkan ada yang hanya jual pakai tikar kecil, hanya beberapa biji batu. Ya tidak beda jauh dengan tiang ada di Indonesia dengan lapak kecil-kecil ngemper-ngemper. Bakal di sini hanya pakai tikar kecil. Nah, ini sangat-sangat bagus. Yang saya pikirkan ini kalau ada di Indonesia giok-giok kerikil seperti ini, tinggal kita ukir, kita langsung bikin leontin, entah itu leontin bentuk dewa ataupun leontin bentuk-bentuk binatang ataupun yang lain. Ini sangat bagus, tidak perlu dipotong-potong lagi, sangat simpel. Nanti kita lihat yang part 2-nya itu, yaitu yang bule-bule